Hi everyone, you're now watching Inside News. Halo semuanya, ketemu lagi sama Cindy Lau pastinya di Inside News. Bagi Anda yang berpikir, masih ada nggak sih Inside News? Masih guys, sabar. Makanya kita kan selalu berusaha memberikan insight kan. Jadi kita juga menunggu ya kan, bintang tamu yang oke banget. Dan pastinya jangan kemana-mana selama kurang lebih 1 jam mungkin di sini ya. Ini ada yang baru datang dari, wah pokoknya dia lagi tour sebenarnya di Amerika. Tapi bisa loh menyempatkan hadir ke Inside News, ini cukup berbangga sekali ya. Wah luar biasa. Kurniawan Wicaksono aka Blue Clear hadir di sini teman-teman. Ih Kak Kurni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kurni nih ya, beneran panggilannya Kurni ya? Iya, panggilnya Kurni aja. Kurni aja gitu. Tapi kalau Blue Clear tuh dari mana tuh asalnya? Kalau boleh tahu. Mungkin sudah bosan menjawab pertanyaan ini ya. Tapi kan asal muasal kita perlu random aja sih. Waktu itu gue nemu kayaknya kalau nggak salah tuh di internet lagi browsing sesuatu yang random gitu, terus ketemu phrase Blue Clear. Habis itu kayak gue mikir kayak ini kayak bisa jadi catchy nih buat jadi apa stage name gue. Wih. Terus ya udah gue pakai aja di situ. Sejak kapan dipakai tuh si Blue Clear? Dari kayak zaman gua kuliah deh, 2014-an gitu sih, udah lumayan lama. Dan ya itu sih sebenarnya nggak ada cerita kayak spesial menarik di belakang itu. Cuma Jadi ketemu pokoknya, aja iya, terus iya. ih catchy nih pakai gitu Iya ya. kan kalau orang nanya kayak mungkin mereka mikir kayak wah pasti ada cerita kayak gimana, padahal enggak juga. Nggak ada ya? Iya. Bahkan gua nggak tahu artinya apa sih waktu itu, cuman kayak kedengeran catchy aja. Oke, iya. Long story Gitu. short, gitu. Kirain lo demen eclair gitu. Kan ada dessert eclair kan. Berpapa gitu ya. Biar cowok dikit Blue Clear kali gitu. Kirain ya, sotoy namanya kita juga ya. Tapi mungkin buat yang nggak terlalu EDM banget, nggak terlalu ngikutin gitu ya lagu-lagu EDM, mungkin yang masih kayak pop-pop gitu dengernya, kayak gue yang dengernya Top 40 Radio atau gimana, mungkin mengenal Blue Clear alias Kak Kurni ini dari featuring Kamga. Mimpi jadi nyata ya. Iya, itu yang Dan akhirnya berhasil pertama, mewujudkan mimpi-mimpinya jadi nyata sekarang loh, luar biasa. Kalau gue taunya dari itu Kak pertama. Oh itu 2017 tuh kayaknya. Nah, sebenarnya lama banget sih taunya gitu kan. Yeah. Cuma maksudnya kayak terdiscover mungkin sama anak-anak karena enak banget lagunya. Lo bisa lihat ya atau bisa dengerin sekarang Mimpi Jadi Nyata Kamga featuring Blue Clear. Asik tuh lagunya. Gokil ya Kamga ya. Itu lebih ke pop sih Pop arahnya kan, ya. makanya Radio lah. itu pun mungkin di masuk ke radio jadi kayak siapa nih gitu kan. Pun berkolaborasi sama musisi-musisi berikutnya. Ada yang musisi internasional juga kolaborasinya. Nanti kita tanya-tanya. Tapi beneran dipanggil Kurni, tapi lahir katanya di Denpasar. Iya. Orang betul. tua? Orang tua sebenarnya dua-dua Jawa. Terus kebetulan bokap dulu kerjanya emang di BUMN kan, jadi pindah-pindah banget. Jadi gue juga punya 2 orang kakak, dua-duanya lahir di Padang. Cuman ya sama sekali nggak bisa Padang. Ya, orang Sama pindah-pindah kayak juga. gue, jadi kayak kebetulan bokap gue dinas di Bali, terus ya udah. Numpang nyokap lahir gue doang iya. berarti ya. Di situ ya udah sisanya lama di Jawa sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi berapa, kalau di Denpasarnya berapa lama? Lahir doang kah atau? Lahir doang, habis itu kalau nggak salah playgroup tuh gue ke Surabaya. Oke. TK gue pindah ke Jogja, Wih. terus SD kelas 1 balik ke Bali, kelas 2 SD ke Surabaya lagi, kelas 3 kelas 4 SD di Palembang, kelas 5 SD di Semarang, kelas 6 sampai lulus SMP gue di Solo. Hafal nggak tuh? Coba lo catat tuh sila-sila ya. Lompat-lompat Ini pasti mulu, gurunya aja emang, nggak iya. hafal kayak punya murid. Sampai gue tuh nggak punya kayak teman masa kecil gitu. Iya, nggak ada. nah jeleknya tuh itu ya. Kalau kita tuh ya memang ya anugerah juga sih, nggak tahu, blessing in disguise kalau punya orang tua yang kerjaannya pindah-pindah. Mungkin seru kayaknya, pindah-pindah kota. Tapi sebagai anak kecil tuh rasanya masa kecil terenggut nggak sih? Karena lo nggak pernah itu dia nggak pernah punya teman. Minusnya sih ya nggak punya teman baru, nggak punya teman kecil gitu. Iya. Cuman plusnya sih ya kayak latihan adaptasi sama situasi dan environment yang berbeda-beda terus aja sih. Kayak kalau misalkan gue di Bali sama di let's say di Jawa, misalnya Surabaya, Jogja gitu kan beda banget kan culture-nya ya gitu sih. Lebih banyak belajar aja, cuman ya nggak punya teman kecil. Gitu. Udah terbiasa berpindah-pindah dia dari kecil tuh. Tapi kalau DJ sendiri, main DJ tuh berarti siapa yang ngajarin Kak? Atau kayak tertarik kayak pas Otodidak kapan? sih. Otodidak. Belajar dari internet, dari YouTube, terus kayak dari forum-forum produser online gitu kan banyak. Ya mostly dari situ aja sih. Kita sama-sama kelahiran 95 guys ya. Jadi belum tua-tua banget lah ya, Cie.
Dan sudah kemana-mana nih Blue Clear ini alias Kak Kurni ini ya. Tapi pernah emang pada masanya nih, nggak tahu deh lo ngalamin apa enggak. Kalau gue sih gue mengalami waktu gue kuliah, terutama waktu kita kuliah, berarti lo inget-inget ya zaman-zaman kuliah. Semua cowok tuh berusaha jadi DJ, semua cewek berusaha jadi MUA. Itu terjadi. Sempat ada masa-masanya ya. Sempat ada Cewek masa-masanya. jadi MUA, Iya, sering banget kan MUA belajar makeup. Cowok tuh belajar DJ gitu. Tapi nggak semuanya jadi profesi beneran. Nah mungkin lo yang salah satunya yang jadi profesi beneran ya. Iya, nggak banyak sih. Teman kampus gue juga dulu banyak banget yang kayak coba-coba. Iya, kan? tiba-tiba ngisi acara nge-DJ di mana, terus tiba-tiba minggu depannya di mana. Tuh. Tapi ya banyaknya yang jadi hobi aja sih. Kuliah berarti di Jogja ya? Di Jogja ya. Di Jogja bersama-sama juga dengan, kalau Anda familiar ya dengan Gerald, Gerald Weird Genius, dan juga Osvaldo Rio. Nah, gue sama Gerald tuh sebenarnya satu kelas, bener-bener satu kelas di accounting dulu. Oke. Sama-sama angkatan 2013, Iya. tapi ya gue duluan cabut waktu itu. Karena Nggak cocok ya sama accounting sih. Nabrak si banget sih. cocok nih, balance tidak hidup lo gitu. Tentu tidak gitu kan. Nggak cocok nih, oh gitu. Iya. Tapi Gerald lanjut tuh, apa Gerald cabut tuh juga? lanjut, kalau nggak salah setahun setelah gue cabut, abis itu dia ikut ini Dremix dulu. Ada, Oke. gue boleh sebut ini nggak sih? Boleh, Channel TV. nggak Iya. apa-apa. Itu bagian dari sejarah Gerald kan. juga sama-sama ikut Dremix dulu yang di Net TV. Itu kalau nggak salah season 2 atau season 3, season 2 deh. Gitu deh, jadi dia juga cabutnya gara-gara Dremix kalau nggak salah. Oke. Dan memang salah satu pernah ikut ya, maksudnya kayak mereka bertiga nih mungkin kalian familiar gitu ya. Mereka tuh pernah dulu pada masanya ketika ada ajang pencarian bakat DJ-DJ-an, The Remix ikut gitu. Tapi sekarang kalau boleh tahu nih, berarti dari Osvaldo Rio ya, Gerald sama Blue Clear, paling jago yang mana? Minggu depan kita undang, kita adu di sini katanya. Bener ya, seru tuh. Tapi Iya. susah menjawab kayak gitu karena kalau genre sama nggak sih Kak? Apa Genre begitu? sih beda sih. Udah jadi beda banget ya? sih, tiga-tiganya beda banget. Dan kalau gue lihat sih tiga-tiganya juga udah excel dan udah apa ya, udah mantep di genre masing-masing lah. Iya. Kayak udah punya path sendiri-sendiri gitu. Kalau lo kayak lebih ke bass house katanya, bener nggak? Dulu sempat di bass house, sekarang sih udah house music aja sih. House music Ya, aja. Tapi emang dari dulu dengerin musik EDM gitu kah? Atau sebenarnya genre musik apa aja sih? Maksudnya kan kalau DJ juga kan nggak selalu harus dengerin EDM juga ya. Kayak banyak yang bisa mempengaruhi gitu buat playlist dan lain-lain supaya bikin musik apa gitu. Lo suka dengerin musik apa? Kalau sebenarnya buat dengerin sehari-hari pun sampai sekarang gue sebenarnya jarang dengerin yang house music apalagi EDM sih. Jadi lebih ya kayak musik band biasa, penyanyi, bahkan kayak banyak. Top 40 gitu juga dengerin? Iya beberapa kayak penyanyi-penyanyi Indonesia gue juga lumayan banyak yang suka juga. Jadi, Lagi siapa nih? Lagi suka siapa kalau musik Indonesia? Saat-saat ini? Kunto Aji tuh sering dengerin. Halo Mas Kun. Kalau band tuh ada Efek Rumah Kaca, Pandai Besi, itu gue juga suka. Iya. Jadi agak nyebrang sama yang gue mainin dan gue bikin tuh. Agak Iya, nyebrang soalnya ya. bosan juga kan. Lalu udah bikinnya begini, maininnya gini, terus di rumah Dengerinnya dengerinnya itu itu. lagi kan bosan juga. Jadi kayak Bener. nyari suasana yang lain Variasi aja, gitu biar seru. Tapi kalau Skrillex emang idola ya? Oh iya. Salah Dia satu. yang bikin gue kayak, oke gue mau jadi produser, gue mau kayak fokus di musik. Itu gara-gara dia sih. Wih, keren. Kenapa Kak? Kalau boleh tahu, pada saat itu apakah dia lagi booming-boomingnya? Apa kalau Iya melihat sih. sesuatu yang beda atau gimana? Gara-gara waktu itu 2012 gue Iya. pertama kali denger dia. Terus kayak, wah nih orang bikin musiknya kayak kenapa bisa gini, caranya gimana. Soalnya kan waktu itu kan dengar musik dubstep kan awam banget kan orang-orang. Iya. Kalau electronic music pada saat itu paling cuman Daft Punk, terus siapa Justice gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ada Skrillex bikin dubstep yang kayak musik blender kalau kata orang kan. Terus habis itu ya udah jadi kayak tertarik aja sih. Unik nih ya, Unik sih, gitu. Sampai uniknya. ngepoin cara-cara Skrillex main musik katanya. Iya, Keren kurang gitu. lebih gitu. Jangan-jangan ukuran sepatunya Skrillex tahu nih. Enggak ya? Enggak segitunya ya? Gak tahu kalau sejauh itu sih. Nggak segitunya kayak poinnya ya. Tuh. Tapi waktu itu kan sempat ada masa-masa The Remix ya. Kita flashback sedikit nih. Ini salah satu perjalanan karir juga mungkin. Dari ngampus, nyoba-nyoba nge-DJ gitu. Berarti otodidak. Terus waktu ikut The Remix gara-gara temen kah? Atau kayak emang apa enak coba? Pertama tuh gara-gara si teman gue si Osvaldo Rio. Oke. Dia ikut season pertama kan. Oh iya, benar. 2015. Habis itu ya udah dia juga
ayo Pur, kalau mau lu gue daftarin, gue bantuin ngomong sama orang-orang native-nya buat ikut di season 2. Iya. Habis itu ya udah. Ikut aja gitu. Susah nggak sih? Aja. Apanya? Kompetisinya atau masuknya? Kompetisinya, karena kan biasanya tuh suka ada kayak harus challenge ini, harus bikin ini. Itu tuh apakah sudah difikirkan sebelumnya atau kayak emang sedadakan itu atau gimana tuh proses? Challenging banget sih, soalnya gue nggak pernah sebelumnya kayak nyoba nge-remix lagu daerah atau lagu Indonesia jadul kayak Nurlela gitu-gitu. Itu pernah tuh waktu ada 1 week mereka temanya nge-remix lagu penyanyi jadul, terus kayak ada beberapa list lagu, gue nggak tahu semua itu. Wah. Terus ya udah gue asal pilih aja, terus kayak ya udah jadi challenge baru aja sih. Iya benar. Susah sih susah. Gue harus dilalui namanya kompetisi, challenge baru gitu kan. Tapi kalau awal-awal nge-DJ banget yang profesional, maksudnya kayak berbayar nih Kak, kita ngomongin kerjaan, berarti kayak DJ ini udah bukan main-main lagi, gue mau kerja gitu. Terus ada bayarannya nih tiba-tiba. Itu kapan, di mana, masih inget gak? Pertama tuh di Jogja zaman gue kuliah, terus kayak kalau nggak salah tuh ngisi acara kampus, Iya, tapi iya, beda iya. kampus gitu, kayak acara apa ya dulu prom night, kayak bukan prom night sih, ada deh kayak acara kayak prom night gitu ala-ala, terus gue mau main nggak di sini, kayak ya ada bayaran sih buat kamu, tapi cuman berapa gue nggak 400.000 apa 300.000. Oh, sudah rupiah ya, bukan nasi kotak. Terus Iya, ya deg-degan juga kan Oke, pertama kali oke. main depan crowd, terus ya, tapi alhamdulillah sih ya itu went well aja sih. wih, dari situ ya, dari panggung ke panggung, acara ke acara gitu. Tapi mulai mutusin untuk fokus musik berarti itu tuh dari mix. Iya, waktu gue Sebelum- cabut kuliah itu udah cabut kayak kuliah. gue udah cabut kuliah, gue nggak ada kayak sarjana kasarannya, jadi ya gue harus mau nggak mau harus 100% total di musik. Orang tua setuju? Awalnya sih enggak. Iya. Gimana Biasa. sih nih Bapak di BUMN gitu kan, masa Iya. kamu nggak kuliah? Tuh, pasti mungkin kasarnya seperti itu ya. Karena tapi kan nggak semua, nah ini terbukti, ini salah satu buktinya gitu. Nggak apa-apa nggak sarjana tapi kerja gitu. Tapi kayak ada sesuatu yang lo fokus lakukan gitu lah. Mending Jangan serius aja sih dijalaninnya. serius, jangan nggak kuliah, nggak kerja juga, mau gimana gitu kan. Terus gimana cara meyakinkan akhirnya kayak, ini mungkin tips buat sekarang yang lagi nonton, yang kayaknya, aduh gue nggak suka nih kuliah gitu, gue tuh maunya apa gitu kan. Mungkin lo bisa kasih gitu, gimana cara meyakinkannya, gimana speak-speaknya sampai ya udah deh. Mungkin sih harus buktiin ke mereka kalau ya kita bisa nge-sustain our life with our own money tanpa harus minta mereka lagi, dan ya kelihatan aja achievementnya apa aja, tapi kayak asal serius dan benar-benar dijalanin. Soalnya awalnya kan concern orang tua kan juga kayak emang ada duitnya, kalaupun ada duitnya emang bakal sustainable, sama kayak kalaupun ada duitnya berapa gitu. Ya kembali lagi kepada uang-uang itu ya, Iya dong, pertanyaannya iya dong, bener. mau nggak mau kan, iya. Soalnya kan kalau ya S1 kan, kalau orang zaman dulu harus minimal S1 biar dapat kerja gampang, kerja kantoran diterima gampang gitu kan. Iya. Salah satu faktor gitu. Kalau emang kelihatannya bisa gitu, buktikan ya kan. Kalau buktikan ya jadi bisa lah. Tapi sempat ada ini keraguan, ya namanya gue orang tua pasti ragu, pasti kayak aduh nggak setuju ya, cukup lama proses kan tuh. Katanya sempat mau dibikinin usaha sama orang tua, bener? Apa usaha apa yang geprek? Iya. Ini dari Tommy pasti. Wah gitu ya, informan sih. Emang iya beneran? Iya, nggak tahu sih itu bokap serius apa enggak, tapi pernah nyeletuk kayak gitu. Kayak, Dek, kamu kalau nge-DJ masih nggak ini, kita buka usaha ayam geprek aja gitu. Waktu itu lagi booming kan. kayak Bener. Berapa gembus, ada apa bensu, ada apa lagi, terus kayak udah kita bikin saingannya aja. Gitu. Wah, mau dimodalin tapi tidak tergiur. Enggak sih. Nggak mau. Gue masak telurnya gosong, gimana Iya. masak ayam geprek kan. Terus apa lagi yang omongan-omongan lucu gitu? Tapi dukung kali ya. Dukung. Sekarang sih udah dukung. Sekarang sudah ya. mendukung. Karena udah ada. Wah, ih beda banget dong. 400.000 ya guys, dari awal 400.000. Sekarang berapa ya red card? Cukup lah buat isi token listrik, cukup lah. Ya cukup banget lah, luber, token listrik diisi kali bisa jadi. Aduh, tapi ini ya Kak, ini kita juga ngomongin DJ nih. DJ tuh kadang-kadang kan suka, kalau di Indonesia ya, kita ngomong let's say di Indonesia, susah untuk mencari dukungan gitu. Kayak biasa ya DJ terkenal,
mungkin ya karena dia harus bikin dulu usaha bener dari nol, bikin lagu viral atau booming, baru deh tuh. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin susah banget perjuangan jadi seorang DJ atau music producer gitu kan. Pernah ini katanya mencoba untuk ke record label di Indonesia tapi ditolak gitu, pernah ya? Kalau nyoba approach record label gede sih kayaknya belum pernah sih. Yang sama Kamga tuh sebenarnya itu major nggak ya? Kayaknya agak semi major, cuman waktu itu emang gue aimingnya pengen ngegayat market Indonesia, makanya gue bikin lagu pop kan. Pop deh Ya, gitu. lagi lebih agak nyanyi segala macem. Ya. Cuman kayak as time goes by, gue mikir-mikir kayaknya ini bukan gue deh. Ini bukan yang apa ya? Bukan jati diri gue gitu. Oke. Akhirnya baru setelah itu gue switch completely ke house music, baru deh gue bisa kayak ngekspresiin berkarya yang apa gue mau dan apa Beneran. gue suka gitu, tanpa gue mikirin kayak ntar di Gen FM gue chart nomor berapa ya, ntar gue di Os Radio gimana ya, listener-nya bla 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 gitu. Aduh. Iya bener-bener. Tapi emang gitu ya kecenderungannya nggak sih Kak? Kalau di Jakarta apa Indonesia maksudnya DJ tuh harus bikin lagu nyanyi dulu. Ya nggak sih? Atau nggak kayak susah gitu gimana bikin karya? Kenapa stigma tersebut gitu? Sementara kalau mungkin kalau di luar ada kok yang nggak usah bikin nyanyi-nyanyi, nggak usah kolaborasi sama penyanyi gitu ya, atau solois, tapi jalan-jalan aja gitu. Apakah di luar negeri juga kayak gitu? Kayak gara-gara di Eropa sama di US tuh mereka fundamental market kayak genre-genre yang electronic music yang kayak house, terus garage, terus ya drum and bass gitu-gitu mereka udah kental banget dan udah dari tahun 70, 60, 80-an kali. Culture-nya udah lebih mengenal duluan Iya, ya. iya. Dan mereka apa ya, nightlife scene-nya kan juga lebih various, ada yang demen hardstyle, ada yang demen ini, dan kayak kolamnya udah jadi semua gitu loh. Gitu. Kalau di Indonesia kan yang kayak musik-musik yang kayak gue bikin tuh justru malah agak lebih segmented sih gue rasa. Betul. Soalnya kayak nggak bisa masuk radio kan, otomatis. Itu sih jadinya. Bisa kalau ada sesinya sendiri. Kadang-kadang radio juga suka tuh bikinnya ya kalau weekend-weekend. Oh iya, kayak radio apa yang gue lupa. Kalau malam mereka suka nyetelin kayak ya mixtape 1 jam, 2 jam DJ kayak gitu. Betul, tuh bisa tuh masuk ya. Sampai beberapa pendengar Blue Claire tuh kayak, kenapa sih lo nggak pernah diinterview sama media Indonesia? Kenapa sih nggak pernah ada nih namanya di Indonesia? Padahal 3 hari dari kita merekam video ini, dia akan manggung pada Austin, Texas. Aku lihat di jadwal gitu ya. Hah? Ini Austin beneran nih, bener mau terbang ke Texas 3 hari lagi nih, luar biasa gitu kan tuh. Sampai udah sekarang berarti sering berkolaborasi, cukup sering lah ya berkolaborasi dengan mungkin musisi-musisi dari luar gitu kan, manggung-manggung di sana. Nah kalau manggung di sana awal-awal tuh Kak di luar Indonesia ya, kita bilang luar negeri lah, itu gimana tuh ceritanya sampai sekarang bisa tiba-tiba di Austin, Texas, di Las Vegas ya, tuh gimana tuh awal-awalnya? Awalnya sih karena dari awalnya banget gue tuh di-guide sama manajemen luar. Nah, Manajemen dari Slovenia. Slovenia. Terus, dan dia talentnya udah lumayan banyak lah yang udah tour US. Jadi mereka udah berpengalaman nge-manage talent yang tour di US kan. Habis itu kayak oke, kita coba dulu setahun. Waktu itu gue mulai 2019. Habis itu 2021 gue tour debut ke US. Waktu itu 1,5 bulan. Dan prosesnya sih kayak in between that gue sign sama ada namanya booking agency. Itu tugasnya mereka adalah kayak nyariin gue kerja di sana. Betul. Jadi kayak mereka nyari, oke, Blue Claire available di US tanggal berapa, kita cariin gignya. Wih. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan sebenarnya musisi dari Indo mau dari manapun, dari mana bisa manggung di US asal punya booking agency itu. Di Zimbabwe juga bisa. Apa tuh ya lagunya, penasaran juga gitu. Semacam Yang penting model ada ya, agency. model agency, musician agency sebenarnya mirip ya. Tapi Dicariin buat job. ada booking agency buat ngajak kerja sama kita, otomatis kita harus punya market di sana, listener di sana juga harus ada dulu, biar ada demand-nya kan. Oh iya, bener. Simpelnya sih gitu. Begitulah. Setelah menemukan jodohnya itu si booking agency, baru mulailah panggung ke panggung. Tapi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Rumah masih di Jakarta ya? Iya. Masih di sini gitu. Keluarga juga di sini. Keluarga masih di sini juga. Baru nikah kebetulan. Lo sama istri lo gitu bertanya nih ya kan, DJ gitu kan. Aduh, aku selalu penasaran gitu. Bagaimana? Tapi nggak semua DJ tuh
bandel gitu juga enggak sih ya Kak? Maksudnya Enggak bukan sih, bandel ya, enggak. gimana cara ngomongnya ya? Stigmanya Ya kan? gitu, tapi nggak semua. Stigmanya kan kehidupan malam. Oh pasti kamu ketemu cewek-cewek terus, kamu pasti gini gitu. Percintaan sama pasangan yang sekarang udah berapa lama? Kita tuh kenal udah dari lama sih, dari SMA. Wih. Cuman nikahnya tuh Februari kemarin, tapi pacarannya kayak baru, aduh, gue lupa pacaran dari berapa ya? Pacaran 2019 sih. 2019. Nah, itu pas lagi peak hour-nya, peak hour lagi. Peak karir gitu, lagi sibuk keluar negeri mulu gini. Bagaimana meyakinkan pasangan bahwa enggak, gue malu doang. Enggak, bule gak suka bule gitu, gimana tuh? Gimana ya? Sebenarnya bini gue nggak terlalu yang kayak insecure kayak oh, ntar pulang sama siapa gitu, enggak. Soalnya Mungkin udah tahu juga profesi dari awal kayak gini kali iya, ya. dan kayak gue juga kalau misalnya lagi di US, misalnya dia lagi nggak ikut ke US nih, Iya. iya, gue balik hotel tuh, gue sampai hotel sebelum gue main, gue langsung nyalain Google Meet kan lewat HP satu lagi, terus ya udah selalu nyala aja buat kayak keep in contact sama bini gue. Oh, Gitu. gitu ya. Jadi kalau ditanya tuh harus ada tuh jawabannya buktinya. Iya. Sleep call beda 12 jam tuh sama di US ya. Agak repot soalnya ya kan. Oh, tapi percaya aja ya. Berarti ya. Sih, Berarti harus sih aman sih. harus dari bukti gitu ya kan. Sedikit intermezzo sedikit. Sebelum kita masuk ke karir, tadi kan ngomongin terakhir karir international. Karena penasaran pasti tuh cewek-cewek juga pasti insecure ntar DJ ketemu ini tidak, ternyata dia tidak semuanya seperti itu ya manis. Oke deh. Terus akhirnya katanya dengar kalau sama Martin Garrix nih kemarin-kemarin. 2020 sih, itu udah tahun lalu. Wih, tahun lalu kalau Martin Garrix awalnya bermula dari DM. Jadi kalau cowok-cowok sering nge-DM Martin Garrix juga nge-DM guys, gila. Tapi DM-nya collab gitu, bukan DM yang aneh-aneh. Di DM Martin Garrix gimana perasaannya tuh, gila, deg-degan gak sih? Kaget sih. Kaget ya. Tiba-tiba gue buka notif Instagram, Martin Garrix nge-follow kan. Abis itu buka DM, ada satu DM, dia paling atas gitu. Udah jelas tuh, udah verified gitu kan. Terus apa DM-nya ngomong apa? Suka Kayak, sama lagu lo kalau nggak iya, salah? nyapa, abis itu kayak gue demen lagu lo, terus kayak Lagu yang mana Kak, kalau boleh tahu? yang kalau nggak salah tuh sebelum gue collab sama dia, gue sempat rilis 2 single, itu di labelnya dia. Oke. Makanya dia juga udah notice gue mungkin dari situ kan. Mungkin Abis itu sempat denger ya. Iya, nge-follow dari situ, abis itu kayak nanya gue, lu punya lagu ini nggak yang belum rilis atau apa ya, lagu rough idea aja kirim ke gue gitu. Habis itu ya udah gue kirim satu playlist di SoundCloud, gue kirim ke dia. Habis itu ya udah dia suka salah satunya, habis itu ya kita kerjain bareng gitu. Keren, akhirnya rilis lah collaboration bersama Martin Garrix gitu ya. Terus sebuah pencapaian banget sih, maksudnya kayak dari timeline nih ya, mungkin bisa dibilang sukses, sudah sukses lah ya, tapi kan masih banyak, perjalanan masih panjang juga yang mungkin cita-cita lo atau yang lo mau raih lagi, panggung-panggung yang luar biasa lagi. Tapi ini Kak, kita bahas dulu Las Vegas ya. Mungkin nggak banyak orang tahu kalau di sini ada, di Jakarta, di Indonesia ada DWP, mungkin Jakarta Warehouse Project. Kalau di luar tuh Las Vegas tuh si EDC itu ya. Iya, dia kayak festival paling gedenya di US gitu. Festival yang paling gede di US tuh EDC nomor 1. Kepanjangannya apa? Bukan mesin EDC, bukan ya. Ada Electric Daisy Carnival. Tuh, Electric Daisy Carnival, lo boleh cek-cek. Jadi kalau misalnya amin suatu hari ada rezeki gitu kan, siapa tahu, karena pecinta IDM di sini banyak nih gitu. Kalau udah gue banyak ketemu orang Indo sih di sana. Iya, kan? banyak banget juga kan. Iya. Jadi kalau suatu hari amin ada rezeki, atau mungkin lo yang punya keluarga di sana atau nanti tinggal di sana di Vegas, di US, si EDC ini ya salah satu yang terhits banget, dan kemarin sempat menjajal panggungnya. Iya. Gimana rasanya itu? Ramenya Itu gue pertama kali 2021 main di EDC Vegas, terus yang kedua tahun ini kemarin, bulan Mei kemarin. Pertama sih yang 2021 gue ini banget sih, kayak grogi banget sih, karena itu festival gig pertama gue. Iya. Terus kayak sebenarnya stage-nya bukan stage yang paling gede, tapi stage yang nggak paling gedenya pun tuh crowd-nya kayak bisa 20.000, 30.000 orang. Sadis. Aku berinding. Iya, nervous banget kan pertama kali main di festival, langsung EDC, crowd-nya sebanyak itu. Keluarga, pacar, istri datang dong waktu itu ya sekalian ya? 2021 gue belum nikah, jadi gue sendiri itu 1,5 bulan Gila, di sana. gue sih gak berani sih, kalau nggak mau ngajak siapa gitu. Temenin dong, gitu.
Takut gak sih? Tapi sekarang udah nikah sama bini ikut sih. Ikut lah ya. Ih, seru banget. Bangga pasti ya. Tapi maksudnya kayak satu momen yang kayak nggak bisa lo lupain, apakah salah satunya itu dari perjalanan dari awal sampai sekarang nih ya, kita anggap sampai bulan inilah, Agustus 2022 gitu. Apa sih momen yang kayak, wah nih gue keren banget nih pas ini gitu? Yang paling mengesankan buat gue tuh malah momen bego sih sebenarnya. Oh ya? Gara-gara 2021 gue ada satu show di Kansas waktu itu, Kansas City. Dan gue waktu itu Airbnb-nya di LA. Oke. Terus gue lupa tanggal berapa, kalau nggak salah hari Jumat. Gue ada flight ke Kansas tuh jam 11 siang kan. Terus gue berangkat dari Airbnb gue. Ya udah tuh berangkat biasa, bawa tas, bawa headphone gitu-gitu. Berangkat nyampe airportnya. Pas mau check-in, ngelewatin security checkpoint itu, gue lupa bawa paspor. Gue kayak, waduh lupa bawa paspor, gimana nih? Soalnya kan kalau lo ngelewatin security checkpoint, lo harus nyertain ID kan? Yes. Kalau misalkan lo bukan American citizen, lo harus bawa paspor. Yes. Gue iseng-iseng aja, gue pakai KTP. Wah, KTP saudara-saudara. Gue tunjukin KTP gue, terus kayak waktu itu nggak tahu kenapa, kayak kecamatan gue yang ngeprint KTP itu agak buram gitu. Jadi muka gue agak ngeblur, tulisannya ngeblur gitu kan, ngeblur. Belum iktp kali. Udah Oh, KTP. udah. Terus yang security bilang ini fake ID ya, kayak oh bukan nih beneran ID gue tapi dari Indonesia government gitu. So nggak bisa, lo harus bawa paspor gitu. Kayak ya udah, akhirnya gue balik ke apartemen, gue miss flight, harus beli flight sekali lagi. Oke. Ya udah, jadi kayak gue rugi berapa ya? $200 waktu itu. Astaga. Gara-gara lupa bawa paspor doang. Tuh, kalungin besok-besok paspor ya. Penting banget emang. Ya namanya juga lupa ya kan. Kalau inget mah nggak lupa namanya. Ya ampun. Tapi maksudnya performnya tetap berjalan dengan lancar dong. Lancar sih, alhamdulillah lancar. Ya, Nyampe-nya kayak 3 jam sebelum show. Bisa nyampe langsung aman. ke venue, check sound, main. Tapi rugi aja guys ya. Sedih aja. Boncos dikit. Tapi kan memang kalau di Indonesia nih mungkin DJ tuh kenapa ya, kita juga bingung ya, per DJ-DJan tuh kalau di luar tuh kayak banyak banget mencetak-cetak DJ collab sama musisi-musisi yang top gitu ya. Kalau di sini kadang-kadang kurang berpemberitaan. Sebenarnya lebih kepada kurang pemberitaan media, kecuali lagi reels lagu atau yang lain-lain. Bahkan kayak kalau di Indonesia nggak ada list-list yang kayak top 10 DJ atau apa. Mungkin tuh tersamarkan dengan kalau chart musisi pop atau chart newcomer lagu kecampur gitu. Kalau di luar negeri tuh kayaknya banyak ya Kak, lebih. Iya sih, kalau di luar negeri tuh yang kayak David Guetta, DJ Snake, terus kayak Z gitu kan, mereka udah otomatis masuk Billboard Top 10 gitu loh. Yang genrenya nyampur kan, lu di situ nggak peduli DJ, nggak peduli band, nggak peduli folk music, selama lu di radio rame pasti masuk di situ. Masuk. Gitu. Kalau di Indonesia sih nggak tahu ya, mungkin tapi Urgenius masuk sih. Oh Latih iya, kan, ya. iya sih. Itu kan gede banget kan, kayak semua orang pada mainin di TikTok viral, di YouTube view-nya banyak. Iya. Kayaknya so far baru itu deh kayaknya. Oh, Dipa Barus otomatis. Dipa Barus, ya, oke. Tapi waktu itu pernah menjadi salah satu nama yang masuk ke dalam list top DJ, top music producer ya, bukan hanya DJ. Barengan sama Diplo, barengan sama Tiesto, tuh jaraknya dikit loh, kayak beda berapa angka gitu kan. Itu gimana sih diakui sampai seperti itu? Salah satu achievement kah? Sih, iya, soalnya kayak mereka ngukurnya bukan karena kayak gimana ya, bukan karena lo terkenal atau enggak, tapi kayak dari karya. Berapa kali lagu lo dimainin DJ lain. Jadi ada satu website namanya itu kan 1001tracklist.com itu. Mereka tuh kayak bikin nge-curate. Misalkan DJ ini main di festival ini, DJ ini main mixtape ini, lagunya apa-apa aja. Oke. Oh, di list tuh ya. Iya, jadi kayak misalnya ada produser ini, lagunya berapa kali nih masuk kayak playlist tersebut. Makin sering dia makin tinggi chartnya. Ternyata ranking mau naik. Oh, berarti bukan karena terkenal atau tidak gitu ya, atau kayak karya-karyanya, tapi berapa kali dimainin sama DJ lain atau musisi lain. Tuh, keren. Itu 2021 ya? 2021 tuh, keren. Tapi awal-awal manggung di US, sempet ada grogi pasti gitu ya. Perbedaannya, nah kita lihat. Maksudnya perbedaan antara si klub-klub di Indonesia gitu sama di US. Oh, beda banget sih. Mungkin kan belum pada pernah kesana kan. Lo kalau kesini udah hatam gitu ya. Kita tanya di sana tuh
apakah langsung rame, apakah langsung tinggi, apa seru-seru dulu? Ini dulu gimana gitu? Bedanya sih yang paling kelihatan di gue kalau misalnya gue di Indo, kalau gue main tuh banyak orang request kayak, tapi requestnya kayak bang mainin lagu Jonas Blue, bang mainin lagu siapa ya, misalkan lagu apa tuh trompet Holy Wings, gitu-gitu kan. Narko. Nah, biasa kan requestnya kayak gitu. Tapi kalau di US tuh orang-orang masih banyak juga yang request, tapi requestnya request lagu gue. Wih, gitu. keren. Jadi kayak kalau gue perhatiin emang crowd di US itu mereka pergi ke nightclub pengen ngeliat DJ-nya siapa dan pengen dengerin musik DJ-nya sendiri. Jadi event itu beda-beda DJ-nya justru sesuatu yang baru gitu ya, kayak dikulik gitu kali ya. Kalau di sini lagunya sama semua. Nggak juga sih. Aduh, oh gitu. Keren ya. Tapi apa namanya perbedaan harga gitu ya. Itu kan kita ngomongin harga juga nih ya. Pernah terfikirkan nggak kayak gue di sana aja deh, full time? Pengen sih, cuman Pindah kalau segala bawa keluarga gitu. di sana kan living cost-nya kan mahal banget kan. Oh iya, itu juga kayak sih. Apartemen udah mahal banget, healthcare juga mahal banget, lu harus pay insurance dan di US kan kebanyakan kotanya public transportation-nya nggak bagus ya, kecuali New York. Jadi kayak lu harus punya mobil buat living stable life. Soalnya kalau misalkan lu nggak punya mobil, lu pakai Uber atau Lyft terus gitu bisa mahal banget Mahal sih. banget gitu ya. Jadi belum terpikirkan Belum sekarang sih. ya. Terus bini kan juga masih kerja di company di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi masih akan bolak-balik. Iya. Berarti sekarang pure kalau bolak-balik ke US, manggung, sisanya ada Manggung kerjaannya doang sih. manggung doang. Kalau bikin lagu apa semua masih di sini produksian ya? Di sana juga sih, tapi lebih ke waktu weekday-nya. Soalnya kan gue manggung biasanya Jumat, Sabtu, Iya. Minggu kadang-kadang, Kamis kadang-kadang lah. Tapi yang pasti kosong tuh Senin, Selasa, Rabu. Nah 3 hari itu sih yang pasti gue paling cuma di Airbnb bikin lagu. Oke. Atau enggak, kalau misalkan gue lagi di kota yang besar, terus ada produser yang kayak interested buat working something with me, ya gue nyamperin dia ke studionya, bikin lagu bawa laptop gitu. Oke. Selain Martin Garrix Kak, ada musisi-musisi, kalau dari musisi luar, mereka pernah, ada siapa nggak yang pernah lo inget gitu, kayak lo nggak nyangka-nyangka, ih gila dia mainin lagu gue nih, gitu, apa nge-mention atau apa, membuat interaksi. Skrillex sih. Itu pertama kali kayak kalau nggak salah kayak lagu gue dimainin sama DJ luar yang gede itu Skrillex. Oh iya. Ya, Gila, padahal sih. itu idola dia, terus dimainin juga. Wah, itu jatah hoki seumur hidup terpakai kata orang-orang mah ya. Habis ya. Iya, habis itu apes mulu. Bukan bercanda, jangan sampai ya. Oh, Amit-amit. ya. Ih, keren. David Guetta juga pernah katanya. Guetta pernah. Wih, tuh kan. Jadi perlahan-lahan masuk tuh chart yang tadi tuh ya. Keren. Tapi kita tertarik juga nih ngebahas, kalau tadi kan kayak senang-senangnya, enak-enaknya gitu ya. Kita gogon, gosip-gosip underground seputar dunia per DJ-DJ-an, ya kan. Ada nggak sih Kak kayak, ini mah suka nggak tahu gitu soal bedanya, ini mah main beneran, apa cuma asal nih mah mesinnya mati nih gitu. Itu tuh gimana cara kita sebagai penonton tahu tuh gimana ya? Bisa nggak ketahuan apa enggak? Kalau lu nonton dari YouTube sih lebih gampang kelihatan sih. Paling kalau kameranya nge-shot ke alatnya gitu kan. Alatnya kan? Nah, Waduh. Kalau misalkan konsol yang tengah kabel yang nggak ada yang nyolok, udah pasti mati itu. Gitu. Perhatikan bagian tengah ya saudara-saudara. Oh gitu. Tapi kalau dari kayak... Tapi kayaknya udah jarang sih yang gitu. Gue nggak tahu sih, udah nggak pernah kayak siapa ini yang main bohongan, siapa yang main beneran tuh udah nggak tahu sih. Karena menikmati aja ya. Iya sih. Nikmati, terus juga ya memang mungkin hadir untuk suasana gitu kan, jadi seperti itu, jadi nggak peduli. Tapi kalau misalnya bohongan gitu bikin musik, ghost producer lah kita sebut. Kalau film tuh suka ada ghost writer, musik juga ternyata ada yang namanya ghost producer. Itu apa sih Kak sebenarnya, kayak mungkin kayak dibikinin lagunya tapi sebenarnya bukan dia gitu ya? Iya. Kayak misalkan lu dibayar sama DJ A buat bikin lagunya si orang tersebut, dibayar dengan sejumlah amount of money, tapi lu nggak bisa ngedisclose di publik apapun soal itu. Kayak lu sama sekali nggak boleh ngasih tahu, dan ya udah gitu doang sih. Tersamarkan aja gitu ya, padahal itu karya lo gitu kan. Kalau minta dibilang ke temennya gitu, sebenarnya lagu gue tahu, itu kayak gitu juga nggak boleh gitu.
Eh, selama lu nggak ngomong di radio atau di TV di podcast sih nggak apa-apa sih. Selama tidak Ya, di jadi media. kayak ya mulut ke mulut doang sih kayaknya ya siapa yang mau nge-track juga kan kalau Iya kayak bener gitu. juga, belum tentu valid juga gitu kan. Iya. Selama tidak muncul dalam Betura aman Nah, berarti ya. betul. Kalau Betura udah bahaya, take down, Iya. udah bahaya gitu ya. Kalau di luar negeri banyak nggak Kak yang kayak gitu-gitu? Banyak sih. Banyak. Waduh, siapa tuh? Seru banget kan. Tapi berarti tuh nego-negonya tergantung deal-dealan dong ya. Boleh sih, Iya. tapi kayak di saat itukah bisa mengeruk keuntungan, cie? Atau enggak, pernah ditawarin nggak Blue Claire? Pernah ngerjain juga pernah. sih. Ngerjain juga Nah, pernah. Oh, berarti nggak bisa bilang. Nggak bisa. Karena ini YouTube, ya kan? Tapi berarti pernah. Ntar waktu nyebat-nyebat nggak apa-apa kalau waktu lagi nyebat-nyebat. Oh lagi nggak iya, direkam ntar nggak abis apa-apa. ini ya. Tapi kalau di sini jangan. Mau tahu gak gitu? Terus Cek, dia tapi bocorannya maksudnya yang pernah lo kerjakan benerkah? Maksudnya booming atau viral atau kayak sesuai harapan nggak? Sesuai harapan gitu deh. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu dibayar buat nge-ghost producer suatu DJ atau penyanyi atau siapapun, lu dibayar bikinin lagu, tapi yang punya final decision buat ngerilis lagu tersebut tuh dari artis dan manajemen mereka sendiri. Betul. Jadi belum tentu bakal dirilis gitu sih. Tapi ya udah, biasanya sudah terbayarkan. Iya. Serah gue rilisnya kapan gitu, kan. Jadi biasanya kalau ghost producer nggak mikirin sih bakal viral atau enggak. Soalnya kan kalau dia udah dibayar, mau lagunya rilis nggak rilis, mau viral nggak viral, dia nggak bakal dapat extra money lagi. Gitu. Oh iya ya. Gitu. Udah selesai. Putus kontraknya pada saat Iya, sampai- bayar putus lah biasa kalau di Bayar sini putus. kan. Iya benar. Oh iya, ngapain lu mikirin viral-viral ya? Tapi kalau kayak sampai viral banget jadi rugi nih gue nih, harusnya naikin di kemarin gitu kali ya. Seru-seru. Berarti itu hal tersebut tuh wajar aja dan terjadi aja ya di Iya. dunia permusikan gitu ya. Banyak, ini nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau bolak-balik US tuh mungkin ada yang dikangenin gak sih, Cella? Kan Makanan Indo sih. iya, di sana beneran nggak ada yang enak gitu. Kemarin itu ada ini ya, warkop Oh, apa yang sih? di di New York New ya? York apa mana Iya, gitu di ya? New York ya, Iya, warkop ya. Warkop USA, warkop NYC. Iya, kemarin cuy. gue mau bini gue pengen nyobain ke situ, tapi belum sempat sih. Kecil gitu juga kayak warkop-warkop Oh ya, kita ya. bener-bener nyediainnya ya Indomie telur, Indomie rebus, terus kayak kopi susu gitu, beneran kayak di warkop. Oh iya, beneran tuh ya kan. Tuh mungkin ada yang dikangen-kangenin. Apa makanan Indonesia? Makanan kesukaan apa? Banyak sih, gue suka makan Suka lah makan. orangnya, ya. Jadi kayak semua makanan Indonesia mostly gue suka sih. Semua suka gitu ya. Kalau DJ boleh minta riders itu sih Kak? Cie. Soalnya kan nggak terlalu lama juga ya, 1-2 jam. Riders gitu ada juga di sana, ditanyain juga. Boleh minta Riders ada sih, itu Oke. ya terserah artisnya aja, tapi ya sewajarnya. Riders Blue Claire apa? Kemarin soalnya di Indonesia itu sempat booming juga nih riders yang anggapannya kurang masuk akal gitulah ya, untuk band biasanya musisi minta apa sekarton, sedus. Nah kalau Blue Claire apa ridersnya? Kalau kita boleh band tahu? sih mungkin lebih wajar ya, Iya, soalnya kan mereka banyak timnya soalnya. banyak, soundman-nya banyak, terus mungkin ada, kalau mereka kan suka ada apa namanya, Cek sound dulu. make-upin oh gitu, iya. terus stylish gitu-gitu kan banyak. Makeup Tapi kalau artist. DJ sih tergantung, cenderung lebih simpel sih. Bener. Kalau misalnya di demen alkohol, kalau enggak, terus yang pasti aqua botol, handuk kecil, Mineral. apalagi ya, kalau misalnya minta snack ya paling ciki-cikian gitu, terus Oh, mecin tetep ya. iya. Terus udah, sisanya sih paling technical rider sih, lebih ke alat, terus mic kalau misalkan DJ demen gitu. Oh iya. Standar banget Standar berarti sih, ya. nggak jauh beda lah. Nggak jauh beda. Dan Rider tidak luar terlalu sama sini. aneh-aneh karena mungkin sendiri atau berdua gitu. Udah gitu ya. Aduh. Tapi kita punya hadiah, Cie. Yang mungkin Apa tuh? dikangenin kalau lagi keluar negeri susah didapatkan. Coba dibawa dulu. Waduh. Gede. Apakah benar ini? Ini sponsor hari ini ceritanya apa Nggak gimana nih? ada ya, belum bersponsor. Tolong hari ini gratis, besok bayar ya. Thank you. Teh Pucuk Harum ya. Ini Suka bocoran banget Tommy emang. juga nih pasti. Iya, jadi dulu sebelum Suka banget. sebelum apa ya, zaman gue, jadi sekarang gue tuh selalu nyeduh teh di studio bini gue. Kalau misalkan kalau gue ngerokok, zaman gue masih ngerokok, gue pasti harus ada minum manis gitu. Jadi dulu kan zaman gue masih tinggal bareng-bareng sama anak-anak di studio, malas nyeduh teh kan, cowok-cowok. Ya udah nyetok teh pucuk lah, 1 kardus 2 kardus gitu, masukin Waduh. kulkas. Jadi kalau
nongkrong sama Kurni tuh kayak stigma orang kayak oh Kurni si pucuk gitu. Kurni si pucuk guys. Oh gitu segitu. Minum dulu dong, nggak apa-apa loh kita. Oh ini. Ngomong mulu aus kan nih. DJ disuruh ngomong mulu ya. Kalau Gue kira jadi sponsor. Masih sama nggak rasanya seperti zaman-zaman di kosan dulu? Studio? Masih sih. Wah, iyalah kalau berubah nggak masuk nih teh pucuk ya. Ingat besok bayar. Makasih. Nah tuh. Mayora. Mayora. Kirimin voice. Dari Mayora. Tapi selain di US, luar negeri ceritain dong Kak, pengalaman-pengalaman di luar negeri yang seru-seru mau di mana lagi? Kalau crowdnya sih gue paling suka di LA. LA. Oke. Soalnya kalau dilihat dari Spotify sama Instagram gue sih kebanyakan followernya dari situ. Oh, iya. Jadi mungkin marketnya lebih baik di situ ya. Jadi antusiasmenya beda di situ. Jadi lebih orang-orang lebih antusiastik terus ya lebih lebih connected aja antara gue sama crowd. LA gitu ya. Waduh. Kalau gig terdekat tadi kita bilang ya. Tapi ini Austin gitu ya. Bisa dicek juga di Instagram Blue Claire pastinya. Tapi kalau kita ngomongin DJ di Indonesia juga, lo masih paling deket sama siapa? Paling sering, bukan paling deket ya, sering ngobrol lah, sering kontekan, sering sharing-sharing. Kalau di Indo, gue ada temen sih, ya itu Osvaldo Rio, terus si yang dari Barong Family, dia juga baru ini kan, main Tomorrowland kemarin. Iya, oke. Gerald, karena dia teman kampus gue, terus ada Ken Raka Otoro, dia juga dulu ikut Dramix bareng gue, terus banyak banget sih kalau di Indo yang masih in touch, terus kayak sering nongkrong gitu, masih banyak banget. Masih. Pertemanan, berarti meskipun bersaing, meskipun sama-sama mencari rezeki di jalur yang sama, tapi tetap keep in touch temenan gitu. Collab juga ya kan, pasti biar seru kan. Terus kalau di Indonesia itu lagi yang kita bilang, apakah benar gitu ya kata pendengar-pendengar Blue Claire, kok jarang sih diliput media Indonesia, kok ini, kok itu, dan lo santai aja ya kayaknya ya. Santai lah ya. Santai aja. Kalau emang medianya mau meliput ya akan diliput. Iya, kalau bantu liput ya thank you udah bantuin, tapi kalau enggak juga ya no hard feelings juga no sih. Feelings ya. Tidak mencari sensasi-sensasi untuk supaya diliput gitu nggak usah ya. Gue bugil di Indomaret gitu kali ya. Apa gimana? Enggak sih. Gue lebih suka kalau misalnya ya kalau ada traction dari media Indo, gue lebih suka kalau itu organik aja gitu. Kayak gini kan, kayak kalian ngundang gue karena ya mungkin gara-gara gue tour US segala macem, bukan karena gue bikin sensasi atau apa kan. Iya, bener luar biasa. Pesan-pesan deh nih ya, terakhir gitu ya. Terakhir sebelum pesan-pesan, next gignya, bukan next gig ya, next project gitu kali. Mau bikin apa yang mau di-share, siapa tahu. Gue dalam waktu yang paling dekat ini mau rilis remixnya Louis the Child. Itu besok Jumat. Jumat, itu official remix Louis the Child. Habis itu udah sih paling touring dulu. Karena masih touring sampai tanggal 19 Agustus. Iya. 19 Agustus tuh. Kota-kota sisanya mana lagi Kak? Besok Jumat tuh Austin, Sabtu tuh Orlando, Florida, terus 12-13-nya di Brooklyn, New York, 19-nya di Palm Springs, California. Wih, itu ditutup di California. Seru banget, sehat selalu ya Kak ya. Thank you. Sehat selalu nih, bawa nih teh pucuk, ntar kita bawain lagi deh yang banyak. Oleh-oleh. Biar di sana ada minum-minum manis-manis gitu ya. Kalau di sana susah nyari teh kan, males nyeduh. Nah, tapi kan di sini juga mungkin banyak nih yang cita-citanya jadi pengen jadi DJ. Masih seperti zaman-zaman gue kuliah dulu, banyak cowok-cowok yang mau jadi DJ beneran tuh sebenarnya ada gitu kan, bukan cuma gaya-gayaan biar keren, biar apa cewek cakep doang ya. Ada pesan-pesan nggak dari Kurni, dari Blue Claire untuk yang masih mungkin sekarang belum terdiscover, mungkin masih bikin lagu-lagu di kamarnya doang atau di studionya doang, supaya just keep pushing on, try to be yourself, dan tetap cintain musik-musik Indonesia dan musisi Indonesia. Wih, singkat, padat, Itu jelas aja sih. sekali. Good luck, Blue Claire bersama kita. Thank teman-teman. you. Thank you juga. Thank you sudah hadir di Inside News. Sukses Thank you udah selalu. ngundang. Iya, sama-sama. Pokoknya nonton terus dan juga dengerin terus karya-karya Blue Claire, pasti di all digital streaming platform sudah ada, dan juga nonton Inside News lah. Jangan lupa ya, karena episode berikutnya kita akan mulai syuting lagi, seru-seru lagi gitu. Jangan lupa nonton, subscribe juga Muse Media ID. See you on the next episode. Dadah.
Hi everyone, you're now watching Inside News.